Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat-sehat semua ya. Oke, kali ini aku akan membahas tentang neuroscience bahasa, lebih tepatnya membahas Broca dan Wernicke, yaitu area dalam otak. Nah, seperti biasa, sebelum ke pembahasan, boleh dong aku minta like, komen, dan subscribe dari kalian biar aku tambah semangat. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, pada pembahasan Broca dan Wernicke, area dalam otak ini, manusia memiliki kemampuan yang bermacam-macam. Salah satunya kemampuan berbahasa, juga berbicara. Setiap kemampuan ternyata diolah atau diasah oleh fungsi otak yang berbeda. Begitu juga dengan kemampuan berbahasa dan berbicara. Kemampuan ini dimainkan oleh otak area Broca dan Wernicke. Nah, mungkin namanya sedikit asing ya di telinga kita. Oke, aku akan membahas satu-satu tentang area Broca dan area Wernicke. Yang pertama, mengenal area Broca pada otak. Nama area Broca berasal dari Pierre Paul Broca yang pertama kali menguraikan pada tahun 1861 setelah melakukan pengamatan terhadap pasien tunawicara. Area Broca adalah bagian otak manusia yang terletak di wilayah sebelah kiri, tepatnya di gyrus frontalis superior. Area ini berfungsi pada proses berbahasa, kemampuan mengeluarkan ide dengan bahasa yang baik, serta menggunakan kata-kata akurat dalam bahasa lisan maupun tulisan. Kemampuan ini sangatlah penting dalam kehidupan manusia, karena apabila area otak ini mengalami kerusakan, maka manusia hanya dapat memahami tetapi tidak dapat berbicara atau berbahasa. Kemampuan memahami ini merupakan peran otak area lain, yaitu Wernicke. Wernicke yang terletak di sebelah kanan, sehingga mereka memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Lantas, apa itu Wernicke? Oke, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu mengenal area Wernicke pada otak. Nama area Wernicke berasal dari Karl Wernicke, seorang dokter Jerman pada tahun 1874 yang menemukan kerusakan pada otak dan mengakibatkan gangguan dalam memahami ujaran yang disampaikan orang lain. Area Wernicke adalah area pada otak yang berperan penting dalam perkembangan bahasa atau berbicara. Area ini terletak di lobus temporal. Area Wernicke berdampingan dengan area Broca, dihubungkan dengan satu jalur saraf yang disebut versiculus arcuata. Namun, letak pasti dari area Wernicke masih diperdebatkan hingga saat ini. Area Wernicke dan Broca sangat dihubungkan. Jika area Broca berkaitan dengan produksi kata-kata, maka area Wernicke berkaitan dengan pemahaman dari suatu perkataan. Sama dengan area otak lainnya, area Wernicke dapat mengalami kerusakan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan berbicara dan berbahasa. Kedua area otak ini dapat mengalami gangguan bahkan kerusakan. Gangguan ini biasa disebut afasia. Penderita afasia mengalami kesulitan menggunakan kata-kata dan kalimat yang disebut afasia ekspresif, dan beberapa memiliki masalah dalam memahami perkataan orang lain yang biasa disebut afasia reseptif. Nah, bagaimanakah
yang mengalami kerusakan ketika mendapat gangguan seperti itu. Yuk kita simak. Yang pertama, afasia ekspresif atau yang disebut afasia Broca. Afasia ekspresif terjadi karena kerusakan pada bagian otak yang terpisah di lobus frontal kiri atau pada area Broca. Seseorang yang mengalami gangguan ini menjadikan ia tak mampu berbicara, juga menjadikan ia tidak mampu membentuk suatu kalimat yang kompleks dengan tata bahasa yang benar. Pengidap gangguan ini masih memiliki kemampuan pemahaman bahasa yang baik, tetapi ada beberapa yang kemampuan pemahaman bahasanya ikut menurun. Yang kedua ada afasia reseptif atau afasia Wernicke. Kerusakan pada area superior posterior lobus temporal merupakan sebab dari afasia reseptif. Kerusakan ini terjadi pada area Wernicke dalam otak. Afasia reseptif ini memicu gangguan komunikasi atau berbicara pada seseorang. Seseorang yang mengalami gangguan ini membuat penderita bisa berbicara dengan fasih dan lancar, namun ucapan tersebut sedikit atau bahkan tidak memiliki makna. Kemampuan manusia dalam berbahasa dan berbicara berada pada area otak yang berbeda. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, hendaknya menjaga semua pemberian Tuhan termasuk menjaga tubuh, karena kesehatan adalah suatu yang paling mahal di dunia. Sejatinya mencegah tidak baik daripada mengobati. Mungkin itu saja materi atau pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih ya buat semuanya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.